Selamat datang di channel Zona Stoik. Di sini kita akan menggali cara berpikir stoik untuk hidup lebih tenang, bijaksana, dan tangguh menghadapi tantangan. Mari bersama-sama belajar dari kebijaksanaan para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, serta temukan kekuatan dalam diri untuk mengendalikan pikiran dan emosi. Jika Anda ingin hidup dengan lebih bijaksana dan menemukan ketenangan di tengah kesibukan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan inspirasi stoik setiap minggunya. Yuk, mulai perjalanan stoik Anda hari ini. Dalam kehidupan kita seringkali menemukan situasi di mana orang lain tidak menghargai usaha kita, kebaikan kita, atau nilai yang kita berikan. Rasa sakit akibat tidak dihargai bisa memicu keinginan untuk membuat mereka sadar atas tindakan mereka. Namun, dalam filosofi stoikisme, reaksi terhadap hal-hal ini dilakukan dengan cara tenang, terkendali, dan bermakna. Filosofi stoik menekankan pentingnya mengendalikan diri dan tidak membiarkan orang lain atau keadaan eksternal merusak ketenangan batin. Berikut ini adalah 11 cara untuk membuat mereka menyesal tidak menghargai Anda dengan cara yang sejalan dengan prinsip stoik. Yang pertama, fokus pada pengembangan diri. Alih-alih membuang energi untuk memikirkan ketidakadilan yang Anda rasakan, arahkan fokus Anda pada pengembangan diri. Perbaiki keterampilan, pengetahuan, dan karakter Anda. Menurut filosofi stoik, menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah bentuk pembalasan yang paling elegan. Mereka akan melihat perubahan positif dalam diri Anda, yang mungkin saja membuat mereka berpikir dua kali tentang sikap mereka. Yang kedua, jangan tunjukkan reaksi berlebihan. Salah satu prinsip stoik adalah untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap apa yang terjadi di luar kendali Anda, termasuk ketika tidak dihargai, ketika Anda tenang dan tidak bereaksi dengan marah atau terluka. Anda menunjukkan bahwa harga diri Anda tidak tergantung pada penilaian mereka. Ketegaran ini adalah bukti bahwa Anda memiliki kontrol atas diri sendiri, sesuatu yang mungkin mereka anggap sebagai kekuatan yang membuat mereka menghargai Anda lebih dalam. Yang ketiga, berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Menurut stoik, kebajikan adalah tujuan hidup yang utama. Melakukan kebaikan tanpa mengharapkan adalah cara untuk menumbuhkan kualitas moral Anda. Kebaikan tanpa pamrih akan membuat orang yang tidak menghargai Anda merasa malu karena mereka menyadari bahwa Anda tulus, sementara mereka mungkin egois atau acuh. Tindakan ini menunjukkan bahwa Anda memiliki nilai moral yang tinggi. Yang keempat, temukan kebahagiaan dari dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari pengakuan atau validasi eksternal, melainkan dari dalam diri kita. Fokuslah pada kebahagiaan batin dan tidak tergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Ketika Anda merasa cukup dari dalam, mereka yang tidak menghargai Anda akan menyadari bahwa Anda adalah individu yang mandiri dan kuat, yang tidak mudah dipengaruhi oleh perlakuan mereka. Yang kelima, maafkan dan lanjutkan. Salah satu cara paling kuat untuk membuat mereka menyesal adalah dengan memaafkan mereka dan tetap melanjutkan hidup. Menurut stoikisme, dendam hanya akan menguras energi dan mencemarkan pikiran. Ketika Anda memilih untuk memaafkan, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang besar hati. Sementara mereka mungkin saja tersadar bahwa tindakan mereka sebenarnya salah. Dan yang keenam, tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Anda. Orang yang menghargai prinsip hidup, mereka adalah orang yang sulit untuk diremehkan. Menurut stoikisme, konsistensi dalam prinsip adalah kekuatan. Jika Anda tetap berpegang teguh pada prinsip, meskipun dihadapkan pada ketidakadilan, mereka akan melihat bahwa Anda memiliki keteguhan yang patut dihormati. Yang ketujuh, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Dalam stoikisme, terdapat konsep penting, yaitu hanya mengendalikan apa yang ada dalam kuasa kita, seperti sikap, pemikiran, dan tindakan kita sendiri.
Ketika Anda mengabaikan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, termasuk sikap orang lain, dan memilih untuk berfokus pada respon Anda sendiri. Ini menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam dan ketenangan dalam batin. Yang kedelapan, jadikan kekecewaan sebagai pelajaran. Setiap kali Anda merasa tidak dihargai, gunakan perasaan itu sebagai pelajaran dan sarana untuk belajar tentang diri Anda sendiri. Menurut Stoik, semua kejadian buruk adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Semakin Anda mampu memanfaatkan rasa sakit untuk menjadi lebih kuat, semakin jelas bahwa penghargaan Anda tidak ditentukan oleh orang lain. Yang kesembilan, jangan mengubah diri untuk menyenangkan orang lain. Seringkali orang berusaha mengubah diri agar lebih dihargai. Namun, Stoikisme mengajarkan untuk tetap autentik dan tidak berubah hanya demi menyenangkan orang lain. Tunjukkan bahwa Anda cukup nyaman menjadi diri sendiri. Ketika Anda menunjukkan ketulusan diri tanpa kompromi, mereka mungkin akan menyadari bahwa keunikan Anda adalah hal yang seharusnya dihargai. Yang ke-10, latih kesabaran dan ketabahan. Stoikisme menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi perlakuan yang tidak adil. Dengan kesabaran, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mudah goyah oleh tindakan orang lain. Ketabahan Anda dalam menghadapi ketidakadilan akan memperlihatkan Anda adalah orang yang berkelas, yang tidak mudah terpengaruh oleh tindakan orang lain. Dan poin yang terakhir, tetaplah rendah hati. Ketika Anda merasa tidak dihargai, mungkin ada godaan untuk menjadi sombong atau membalas dendam. Namun, Stoikisme mengajarkan pentingnya kerendahan hati. Ketika Anda berhasil tetap rendah hati di tengah situasi yang sulit, Anda memperlihatkan kualitas mulia yang langka. Sikap rendah hati ini seringkali menjadi refleksi bagi orang lain untuk melihat kembali tindakan mereka terhadap Anda. Menggunakan prinsip Stoik untuk menangani orang yang tidak menghargai Anda adalah pilihan yang bijak dan mendalam. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda tidak hanya membuat mereka menyadari kesalahan mereka, tetapi juga menguatkan ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam diri Anda. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari penghargaan eksternal.